Annyeonghaseyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita masuki minggu kedua. Materi minggu kedua ini kita akan berbicara 정말 속상하겠어요. 정말 속상하겠어요. Mungkin 정말 sudah tahu ya. 속상하다. Apakah ada yang tahu? Tahu ya. 속상하다 maknanya bisa jengkel atau kesal. 정말 속상하겠어요. Pasti kamu sangat kesal. Pasti kamu sangat jengkel ya. Baik. Hakse 목적 kita ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah pertama ohinya, untuk vocabnya adalah 감정. Ini expression tentang hati, feeling, 감정 perasaan. Kita membaca dan menulisnya adalah 스트레스 해소법에 대한 글 읽기, 스트레스 해소법에 대한 글 쓰기. 스트레스 ya, stres tahu ya. 해소법 cara menghilangkan 대한 글 읽기, cara menghilangkan stres. 스트레스 해소법에 대한 글 쓰기. Jadi menulis tulisan tentang cara menghilangkan stres ya. Baik, kita masuk dulu pada ohi terlebih dahulu, kosakata ya terkait dengan 감정. Baik. Oke, pertama 이 사람이 ya 시험을 잘 봐서 기분이 좋아요. 시험을 잘 봐서 기분이 좋아요. Jadi apa? Perasaannya senang. 시험을 잘 봐서 perasaannya senang karena dapat mengerjakan ujian dengan baik. Di sini 100 ya, 100점 ya, dapat 100 jadi dia senang. Dari mulutnya keluar alunan musiknya, senang. 기분이 좋아요. Ya, kalian sudah tahu 기분이 좋아요. Berikutnya ini 기분이 좋다 ya, 기분이 좋다. Baik, berikutnya ada 기분이 나쁘다. Ya, 기분이 나쁘다. Ya, ketika tadi senang berarti ini 기분이 나쁘다. Mungkin diomeli ya. Ya, mungkin diomeli jadi dia kesal ya, 기분이 나쁘다. Perasaannya tidak enak. 기분이 나빠요. 기분이 나빠요. Baik, berikutnya adalah 기쁘다. 기쁘다는 artinya adalah senang ya, senang. Di sini terima 상장 ya, sertifikat penghargaan ya. 기쁘다, senang. 그다음에 슬프다. 할아버지가 돌아가셨어요 gitu ya, karena kakeknya meninggal atau wafat sehingga dia meneteskan air mata ya. 슬프다 artinya adalah sedih. 슬프다 berubah menjadi 슬퍼요. 슬프다 menjadi 슬퍼요. Oke, berikutnya ini sedang ada di mana? Di taman air ya. Oke, ini 즐겁다. 즐겁다는 artinya adalah senang ya. 즐겁다 senang. Menikmati ya. 즐겁다 menjadi 즐거워요, 즐거웠어요 gitu ya. Ini sangat menyenangkan. Berikutnya ada 외롭다 ya, 외롭다. 이 남자가 여자친구가 있어요. 이 남자가 여자친구가 있어요. 이 남자가 여자친구가 없어요. 그래서 외로워요. kesepian. 외로워요. Ya, 외롭다 menjadi 외로워요. Baik, berikutnya 창피하다. 창피하다 ini malu. 창피하다 artinya adalah malu. Mungkin pernah dengar juga 부끄럽다, 부끄러워요 ya. 부끄럽다 itu sama dengan malu. Nah, saya ketik dulu, saya tulis dulu ya, mungkin ada yang tidak tahu. Bu ke double G ya. 부끄럽다. Ya, 부끄럽다. 부끄럽다 ini double G ya. 부끄럽다 artinya adalah malu. Tapi ini adalah 창피하다 juga sama juga malu. Jadi malunya itu malu ya, malunya kalau kata apa ya, nanti kita lihat. Di sini dia pakai kaos kakinya sebelah. Ini tidak pakai ya. Jadi 창피하다 tuh malu yang bikin kita nggak enak. Misalkan jalan kelihatan keren, tiba-tiba nabrak pintu, debuk aja, dilihatin sama orang, itu malu. Itu 창피하다, 창피해 gitu ya. 창피하다 malunya seperti itu ya. Misalkan apalagi
malunya agak sedikit aneh ya. Tetap kita dalam kondisi malu tapi agak sedikit beda malunya. Misalkan ketemu teman langsung dipeluk aja gitu ya. Pas dilihat salah, Cangpi ada malu. Jadi malunya tuh nggak mau ngeliat lagi gitu ya. Duh, malu banget gitu, tadi salah orang gitu ya. Itu Cangpi ada ya. Baik, berikutnya ada Soksang ada. Soksang ada artinya adalah bisa juga kesal, jengkel juga bisa. Kesal, jengkel, kenapa? Di sini di dalam tas seharusnya ada apa? Ada dompet, tapi dompetnya ini terbang. Terbang maksudnya hilang. Jadi dia bisa kesal, bisa jengkel, mengesalkan juga bisa ya. Soksang ada. Soksang soksang ada gitu ya. Baik, berikutnya ada. Sebentar, ini kenapa? Oke. Dap-dap hada. Dap-dap hada. Dap-dap hada itu maknanya bisa cemas atau bisa juga perasaan sesak itu karena mendengarkan sesuatu hal sehingga membuatnya jadi aneh gitu ya. Dap-dap hada. Pada cemas atau sesak ya, dap-dap hada. Misalkan ketika orang masuk ke dalam ruangan yang sempit yang agak gelap, mungkin perasaan dap-dap hada itu ada gitu ya. Seperti sesak. Baik. Kita lanjut. Grimul bogo bogi wakaci mari boseo ya. Di sini ada ginjang deda, 걱정 deda, haga nada, 짜증이 nada. Ginjang deda ini gugup, 걱정 deda ini khawatir atau cemas, haga nada ini marah, 짜증이 dada ini marah ya. Haga nada tuh marah ya, tapi 짜증이 dada biasanya kesel, jengkel gitu ya. 짜증이 dada. Bikin kesel banget sih orang gitu ya. Baik, kita lanjut. Pertama ada ginjang deda. Ada ginjang deda. Nah, jadi mau performan di depan orang banyak, rasanya gugup. Ginjang deda. Biasanya pada saat ujian juga ya. Oke. Berikutnya ada gokjong deda. Gokjong deda ini artinya adalah khawatir atau cemas ya. Bisa dilihat kondisinya, ayahnya sedang sakit. Jadi dia gokjong deda. Berikutnya 화가 nada. Ketika mau ditabrak, 화가 nada. 화가 nayo, 화가 nada. Berikutnya juga ini 화가 nada. Marah juga ya, 화가 nada, marah. Berikutnya ada 짜증이 nada. Kesal, kenapa? Karena mungkin keretanya penuh. Di kanan kiri sempit, 짜증이 nada ya. Jadi membuat perasaan itu inginnya marah, 짜증이 nada. Berikutnya ada tabrakan. Kemudian bukan tabrakan ya, apakah suaminya ini diculik atau akan kecelakaan ataupun yang lain sehingga dia ini khawatir. Oke, jadi 걱정 되다. Berikutnya di sini ada 면접실. 면접실 maksudnya adalah ruang untuk interview. 면접실, ruang wawancara. Di sini dia ginjang beda. Ginjang beda, berarti dia gugup ya. Berikutnya yang terakhir karena di sini giri makyaso, cacingin ayo gitu ya. Saya marah karena jalanannya macet, kesal ya, cajangi ada. Baik, kita langsung masuk pada bacaan. Baik, kita lanjut. Setelah cajangin ada, sekarang kita masuk 스트레스 푸는 방법. 스트레스 푸는 방법. 스트레스 푸는 방법. 방법 adalah cara atau metode. 푸는 dari kata dasar adalah 풀다. 풀다 menjadi 푸는 karena L talak maka L-nya hilang maka jadi stresnya 푸는 방법. Cara menghilangkan stres ya. Baik. kita baca bersama. 한국에서 생활하면서 재미있는 일도 많지만 가끔 힘들 때가 있습니다. 저는 한국어로 하고 싶은 말을 잘 할 수 없을 때 스트레스를 받습니다. 음식 때문에 힘들 때도 있습니다. 그렇지만 무엇보다 가족이 보고 싶을 때가 제일 힘듭니다. berikutnya, 그럴 때는
한국에 있는 고향 친구들을 만납니다. 친구들과 함께 맛있는 음식을 먹으면서 우리나라 말로 이야기를 하면 즐겁습니다. 가끔은 밖에 나가서 1시간 정도 걷습니다. 걷고 나면 걱정을 잊어버릴 수 있습니다. 그리고 청소를 하는 것도 좋은 방법인 것 같습니다. 깨끗한 집을 보면 기분도 좋습니다. 여러분은 스트레스를 받을 때 어떻게 합니까? Oke, baik. Silakan cari kosakata ya. Sebelum kita bahas, silakan cari kosakata dari informasi ini, dari tulisan ini. Kemudian tulis kosakata yang kalian tidak tahu ya di catatan sendiri. Nanti kita bahas bersama. Baik. Ya, dianggap saja sudah selesai cari tahu ya. Sudah selesai cari tahu. Jadi kalau belum cari tahu di skip dulu. Di stop, di pause dulu kalian sambil cari. Setelah sudah lanjut videonya. Baik, kita lanjut. 한국에서 생활하면서 ya, 재미있는 일도 많지만 가끔 힘들 때가 있습니다. 한국에서 생활하면서 ya, menjalani kehidupan di Korea ya. 한국에서 생활하다 ini kehidupan sehari-hari. Jadi kita bisa mengenai menjalani kehidupan di Korea sehari-hari sambil atau di sini 재미있는 일도 많지만 ya, jadi banyak pekerjaan yang menyenangkan sambil melewatkan kehidupan di Korea ya. Tetapi ga끔 힘들 때가 있습니다. Tetapi kadang-kadang 힘들 때가 있습니다. Kadang-kadang ada waktu-waktu yang berat, yang sulit. 힘들 때가 있습니다. 저는 한국어로 하고 싶은 말을 잘 할 수 없을 때 스트레스를 받습니다. 저는 한국어로 하고 싶은 말을 잘 할 수 없을 때 ya. Jadi apa? Saya stresser 받습니다. Saya mendapatkan stres ketika saya tidak pandai dalam berkata apa yang ingin saya sampaikan dengan bahasa Korea. 한국어로 하고 싶은 말을 잘 할 수 없을 때 스트레스를 받습니다. 음식 때문에 힘들 때도 있습니다. 음식 때문에 karena makanan 힘들 때도 있습니다. Jadi karena makanan banyak hal-hal berat juga ada. Ya, kesulitan juga ada. 그렇지만 무엇보다 가족이 보고 싶을 때가 제일 힘듭니다. Tetapi muat-boda ya, muat apa boda daripada apapun maksudnya, muat-boda dibandingkan apapun. 가족이 보고 싶을 때 ya, jadi saat keluarga rindu, kajang, 제일 힘들다 paling berat. Jadi dari semua hal yang dihadapi oleh orang ini, yang paling sulit adalah saat rindu dengan keluarga. 그럴 때는 한국에 있는 고향 친구들을 만납니다. Pada saat tersebut, 그럴 때는 maksudnya pada saat stres, 한국에 있는 고향 친구들을 만납니다. Jadi saya bertemu teman-teman ya, satu kampung halaman yang ada di Korea. Ya, 친구들과 함께 맛있는 음식을 먹으면서 우리나라 말로 얘기를 하면 즐겁습니다. Jadi 친구들과 함께 ya, bersama dengan teman-teman 맛있는 음식을 먹으면서 ya, sambil makan makanan yang enak, 우리나라 말로 얘기를 하면 즐겁습니다. Ya, jadi senang kalau berbicara menggunakan bahasa negara kami ya. 우리나라 말로 얘기를 하면 즐겁습니다. 가끔은 밖에 나가서 1시간 정도 걷습니다. 가끔은 kadang-kadang 밖에 나가서 pergi keluar lalu 1시간 정도 걷습니다. Jadi kadang-kadang kita pergi keluar lalu 1시간 정도 sekitar 1 jam itu berjalan kaki. 걷고 나면 ya, setelah berjalan kaki, 걷고 나면 걱정을 잊어버릴 수 있습니다. Jadi kalau kita sudah berjalan kaki itu bisa menghilangkan rasa khawatir. 걱정을 itu menghilangkan rasa khawatir atau melupakan. 잊어버리다 melupakan rasa khawatir. 걱정을 잊어버릴 수 있습니다. 그리고 청소를 하는 것도 좋은 방법인 것 같습니다. 그리고 kemudian 청소를 하는 것도 bersih-bersih juga. 청소를 하는 것도 좋은 방법인 것 같습니다. Ya. Sepertinya cara yang bagus ya. Jadi apa? Bersih-bersih juga merupakan cara yang bagus. Untuk apa? Untuk melupakan stres, menghilangkan stres. 깨끗한 집을 보면 기분도 좋습니다. Ya, saat atau kalau
kalau melihat rumah yang bersih, perasaan juga ikut senang, ya. 여러분은 스트레스를 받을 때 어떻게 합니까? Apa yang kalian lakukan pada saat mendapatkan stres? Ya. Oke, jadi isi dari ceritanya seperti itu. Silahkan nanti dibaca kembali, dicari kosakatanya ya. Kita lanjut. Ini silahkan dijawab. Kelly는 언제 제일 힘듭니까? Jadi Kelly itu kapan paling berat? Silahkan ditulis di sini. Nomor 2, Kelly가 한국 생활이 힘들 때 하는 것을 모두 걸으세요. Ya. Jadi kehidupan saat paling berat ya. Kehidupan Korea yang paling berat bagi Kelly itu apa? Pilih semuanya. Kelly가 한국 생활이 힘들 때 하는 것을 모두 걸으세요. Jadi pilih semua ya. Apa yang Kelly rasakan kesulitan saat hidup di Korea. Oke, yang terakhir ini silakan ditulis. Tugasnya adalah 여러분은 언제 스트레스를 받습니까? Kapan kalian mendapatkan stres? 그럴 때는 어떻게 합니까? 그럴 때는 어떻게 합니까? Ya, pada saat itu kalian melakukan apa? 써보세요. Tulis. Baik, silakan tuliskan di foto. Jangan di foto deh. Jangan di foto, tapi tuliskan saja, diketik, kemudian kirim via WA. Jadi nanti saya bisa langsung chat, langsung perbaiki. Tolong diketik di WA, jadi seperti menulis pesan seperti biasa, tapi diketik. Jadi kalian bisa simpan dulu hasil tulisan kalian, tulis dulu manual, kemudian diketik, dicatat, disimpan di notes, misalkan di handphone kalian. Kalau sudah selesai, copy, paste, kemudian tempel ke WA, kirim ke saya. Jadi bisa saya perbaiki jika nanti ada kekurangan ataupun ada hal-hal yang tidak pas untuk tulisannya ya. Baik, terima kasih. Saya tunggu untuk tugas-tugasnya ya minggu ini. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan, minggu ketiga ya. 감사합니다, 여러분.